Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pada siang hari ini saya bisa kembali hadir dan bersilaturahim dengan jamaah di Masjid Sandang Indonesia ya namanya ya. Jargonnya. Bagus juga Masjid Sandang Indonesia. Di masjid apa namanya Fatahillah. Gara-gara kenal jargonnya jadi hampir lupa nama aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Tentang asbab syarah as-sadr, sebab-sebab yang membuat dada ini menjadi lapang. Jadi sebab berlapang dada. Jadi lawannya adalah sempit. Apalagi di tengah resesi ekonomi dan daya beli mulai juga, kecuali Tanah Abang yang menurun atau meningkat? Menurun ya. Bagaimana menjadi mukmin yang senantiasa optimis dan senantiasa lapang dada di segala situasi? Tentu yang pertama senyum dulu sebelum disampaikan ilmunya. Ya, jangan marah dulu. Senyum dulu semuanya supaya dadanya lapang. Sebab kalau dadanya sempit, dinasihatin apapun gak masuk. Baik. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, saya kutip dari kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bekal menuju akhirat, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini ringkasannya, nanti syarahnya, teksnya dulu. Tentang asbab syarah sadr, apa yang menyebabkan dada kita menjadi lapang. Mungkin di antara kita ada yang sedih, ada yang duka, ada yang cemas, ada yang tertimpa musibah, ada yang tertipu, ada yang nggak cair-cair lama banget, ada yang macam-macam. Al-huda wa tauhidu min a'zami asbabi syarhis sadri. Hidayah dan tauhid itu adalah di antara sebab yang paling besar, paling berpengaruh, yang menyebabkan hati menjadi lapang. Jadi sebutkan dua hal yang paling besar menjadi sebab atau pengaruhnya menjadi lapang dada. Satu apa? Hidayah. Yang kedua tauhid. Saya tanya sekali lagi. Saya kira tadi nyambung, rupanya melotot masih
mikirin resesi ekonomi. Kata beliau, al-huda wa tauhidu, hidayah. Tahu hidayah? Apa itu hidayah? Petunjuk. Apa itu petunjuk? Petunjuk adalah sesuatu yang mengeluarkan kita dari gelap kepada terang. Petunjuk adalah sesuatu yang mengeluarkan kita dari sesat kepada hidayah. Al-huda minadh dhalal, itu petunjuk. Jadi yang tadinya gelap, orang kalau gelap, yang namanya juga gelap, kalau ditanya apa tentang sesuatu selalu jawabannya nggak tahu, gelap, gitu ya. Nah, ini butuh petunjuk orang ini. Sebab petunjuk itu bisa mengeluarkan seseorang dari gelap kepada terang. Yang kedua, dari sesat kepada hidayah. Orang sesat itu adalah orang yang tak tentu arah, tak tahu hendak mau kemana ditempuhnya, itu orang sesat. Bahkan lebih dari itu, dia sudah diambil alih kendali dirinya oleh setan, disesatkan. Nah, orang ini kalau mendapatkan petunjuk dia bisa berlepas diri. Mungkin tanda-tanda sesat sekarang ini banyak investasi menggiurkan ya. Ada yang tertipu juga? Ada. Disuruh setor. Ternyata ini hati-hati di musim resesi ekonomi seperti ini, banyak yang disesatkan. Kalau di masyarakat kecil kebanyakan nih judi online. Pelakunya kebanyakan judi online ini ternyata masyarakat yang 50.000 ke bawah. Kenapa? Ya sesat. Dengan kegelapan situasinya gampang diiming-imingi. Makanya besar itu duitnya. Dan backingnya juga kaya raya biasanya. Begitu juga narkoba. Sekarang ini luar biasa korban narkoba. Apalagi sekarang di zaman krisis pangan. Udah krisis pangan, krisis energi. Harga semen di Tanah Abang berapa ya? Enggak jual semen, jual pakaian di sini ya. Kalau mau bangun rumah, bangun toko di rumah, berapa semen sekarang di Jakarta, Pak? 65. Itu yang 40 kilo ya? Semen Indonesia. Hah? 2000? 72.000 sekarang. Ya, berarti tergantung belinya borongan atau satuan ya. Kalau di Indonesia Timur sudah ada yang 115. Kalau di Indonesia Tengah masih ada yang 95.000. Yang menyebabkan naik apa? Transportasi ya. Ya karena bahan bakarnya yang mahal. Sebetulnya penyebab korban itu bukan gempa. 5,6 skala Richter. Goncang sebetulnya masih bisa berjalan. Yang bikin banyak korban apa? Reruntuhan bangunan sendiri kan. Ya. Rupanya setelah saya perhatikan hampir di setiap gempa bangunannya sederhana, nggak tinggi-tinggi banget. Di samping musola pula 4 orang meninggal dunia. Oh, rupanya struktur bangunannya yang salah. Pondasi seadanya, tidak pakai tiang, cuma sambung antara dinding dengan dinding. Sehingga goncang dikit roboh, sama dengan orang yang tauhidnya lemah. Baru digoncang sedikit, judi online. Goncang dikit, dukun, laris nih hari gini. Digoncang musibah dikit, narkoba. Ya, goncang gak tahan, pinjol masuk. Nah, hidayah dan petunjuk, al-huda wa tauhidu, dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, min a'zami asbabi syarhis sadr, sebab terbesar seseorang menjadi lapang dada.
Contohnya apa? Krisis pangan sekarang misalnya. Alhamdulillah kalau Indonesia ini karena luas daerahnya ya, 75% juga lautan, andai di embargo secara ekonomi masih bisa makan nggak? Masih, kalau nanam. Nah persoalannya sekarang, petaninya udah berkurang. Udah males nambak dan mencari ikan di laut. Nah ini persoalan juga. Mungkin tahun 2025 petani kita tinggal 6 juta. Dan usianya di atas rata-rata itu 70%. 50 sampai 60 tahun. Bayangkan usia 50 tahun nyangkulnya. Ya. Baru lagunya salah lagi. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun orang. Karena bukan tanah dia lagi sekarang. Dan lagi pula ngapain juga nanam jagung pakai nyangkul tanah. Mungkin yang ngarang lagu ini salah, jadi emang nanam jagung pakai nyangkul? Kayaknya enggak deh ya. Korek dikit langsung. Gara-gara lagunya salah maka barangkali nggak ada yang mau nanam sekarang. Kan gitu, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung. Kemarin di kebun kita, sekarang sudah kebun orang. Kenapa? Beli HP 10 juta. Di daerah masih banyak yang harga tanah 30 ribu, 50 ribu kan. Jadi kalau 10 juta dapat tanah berapa meter? 10 juta, 1 meter 50 berarti 200 ya. 200 meter cukup nggak buat rumah? Cukup. Jadi setiap beli HP 10 juta, 5 tahun berapa harganya? Dari 10 juta jadi harga berapa kira-kira? Hah? Tukang HP di sana, tukang HP kan biasa. Ada nih orang-orang Tanah Abang yang beralih jadi jualan HP dari berapa kira-kira? Ya sama saudara 1,5 juta lah ya. Harga tanah tadi berapa tahun? 5 tahun kemudian berapa harganya? Hah? Bisa naik tuh. Ya jadi 300 ribu. Dia jualan HP ke sini, kemudian dia beli tanah di sini. Begitu caranya bagaimana Palestina dijajah oleh Inggris dulu. Di zaman dulu. Jadi Palestina itu dijajah oleh Zionis, kerja dari Inggris, dia bikin bank, dibeli tanah. Cuma seperti sekarang, belinya 1 hektar ngambilnya 10, belinya 1000 hektar ngambilnya 5.000. Tinggal sogok pejabatnya, pakai HP lagi yang mahal-mahal, gitu ya. Ini di sana, ini kejadiannya dulu. Kalau di sini nanti saya ngomong viral lagi, dan yang diambil di caption yang nyantrik-nyantriknya biasanya. Jadi yang paling dominan mengeluarkan kita dari sempitnya dada, susahnya hidup adalah hidayah dan tauhid. Untuk itu perbanyak tilawah, perbanyak berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari rumah saya ke sini tadi kalau pakai mobil sekitar 45 menitan. Agak mendingan. Itu kalau saya baca qul huwallahu ahad, apalagi pakai motor, pakai helm, kan suara kedengaran sendiri, asik tuh ya. Itu kalau mau memperkuat hidayah dan tauhid, baca aja surah Al-Ikhlas 300 kali. Pahalanya sudah 1 juz itu. Ya karena kan 1 lembar, 1 halaman itu 15 baris. 1 juz 10 lembar 20 halaman. Jadi kalau 20 halaman kali 15 sama dengan 300. 1 kali baca Al-Ikhlas itu sekitar 5 detik. 5 kali 300 sama dengan 1500, bagi 60 sama dengan 25 gitu ya. Kalau pedagang cepat, hitungannya cepat biasanya.
Jadi hanya dengan 25 menit, kalau Anda berniat mendapatkan hidayah dan mengokohkan tauhid, lantas membaca surah Al-Ikhlas supaya murni iman dan tauhidnya kepada Allah, pada saat yang sama mendapatkan tauhid, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan, langsung terang dadanya. Katakanlah, dialah Allah yang ahad. Bukan perang Ukraina, bukan pula kekeringan, bukan pula climate change. Musabbibul asbab, penyebab semua sebab adalah Dia aktornya, satu-satunya, ahad. Dan efek dari semua yang ditetapkannya, impact yang ditetapkannya, ahad. Kalau ingin mendapatkan solusinya, kembali kepada Dia lagi, Allahus samad. Allahus samad tafsirnya adalah huwal maqsudu fil hawaiji wat talabi. Dialah satu-satunya tumpuan harapan dalam setiap kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau Anda punya kebutuhan, Anda juga punya keinginan, barangkali punya juga angan-angan. Angan-angan ini wilayahnya sudah tersier, luxury. Kalau keinginan wilayahnya sekunder. Kalau kebutuhan wilayahnya primer, gitu ya. Nah, di setiap kebutuhan sebetulnya Allahus samad, primer, sekunder, dan tersier. Orang-orang yang selalu bergantung kepada Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, selesai hidupnya sebetulnya. Dia tidak akan lagi terperangkap pada kesesatan. Dia tidak akan lagi terperangkap dan terjerumus ke dalam kegelapan. Lapang dadanya. Itu yang paling penting. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Kalau baca qul 3 kali, pahalanya sama dengan membaca khatam Quran ya. Sampai 30 juz, betul? Betul. Dan itu dari Nabi SAW. Jadi kalau baca 300 kali berarti berapa kali khatam? 100 kali, ya. Karena 300 bagi 3 sama dengan, bayangkan jika ikhlas Anda melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, coba diamalin. Amalkan. Setelah itu lihat keajaibannya. Di masa resesi ekonomi, Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah lewat 2 hal. Lihat turunnya daya beli masyarakat akibat resesi ekonomi. Sekali lagi ini impactnya dari Allah, solusinya juga kembali kepada Allah. Maka jalannya adalah hidayah dan tauhid. Saran saya, coba amalkan. Ini tentu bukan dari Nabi, dari sahabat mengamalkan ini, bukan. Hanya Anda ingin yakin dengan apa yang Anda baca berupa hidayah dan keutamaan surah Al-Ikhlas. Coba baca dari rumah ke Tanah Abang, Tanah Abang ke rumah. One day 2 juz berarti kan ya? Dari rumah 1 juz, dari pasar 1 juz. Jadi one day 2 juz hanya membaca Al-Ikhlas. Kalau mau ambil sumbernya ada. Sumber dari yang utama dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kalau jadi imam, apa yang dia baca? Surah Al-Ikhlas rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Ikhlas juga, sehingga diprotes oleh sahabat. Dipanggil oleh Rasulullah SAW, betul Ibnu Umar kalau kamu jadi imam, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas? Betul. Kenapa? Saya cinta pada surat itu. Kamu benar, terusin. Bagaimana jadinya? Itu Ibnu Umar, walaupun masih kecil, orang yang lapang dadanya, lebih luas daripada dunia. Nanti saya jelaskan di keterangan selanjutnya. Supaya nggak sempit dadamu. Jadi saran saya, selain ilmu, amalnya, kalau ada yang mau mengamalkan, setelah itu simpan, penuh keyakinan kepada Allah, insya Allah tilawahnya lancar. Lagi resesi ekonomi begini,
daya beli seperti ini, kebutuhan Anda kepada Al-Quran jauh lebih penting lagi. Buat para pedagang ada ayat khusus. Ya, Ustadz, saya pedagang Ustadz nih lagi sibuk, apalagi daya beli kurang nih. Saya harus kerja keras sehingga baca Qurannya menjadi berkurang. Justru pada saat seperti ini, kebutuhan Anda membaca Quran itu lebih ditingkatkan lagi. Sedekahnya pun ditambah lagi. Langsung berbisnisnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu, perkuat keyakinannya. Perkuat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat para pedagang penting. Surah Al-Muzammil ayat 20. Saya ambil di pertengahannya saja. Alima an sayakunu minkum mardha. Allah tahu ada di antara kalian yang sedang sakit. Tapi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tetap harus baca. Yang paling mudah, paling gampang diingat dari Quran. Jangan gara-gara sibuk nggak pegang Quran sama sekali, karena belum hafal kemudian tidak bisa baca sama sekali. Salah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang paling ringan. Setelah itu tunggu keajaibannya. Ya, tunggu keajaibannya. Saya sendiri punya amalan khusus dari Quran. Karena saya punya prinsip, kalau saya tidak bisa hari ini tergolong ke dalam golongan orang yang excellence baca Quran, minimal saya membaca yang paling mudah, yang paling simple yang bisa saya baca. Mungkin karena asbab itulah banyak keberuntungan-keberuntungan yang saya rasakan. Tapi ini juga given ya, nggak bisa direkayasa. Kalau ditanya nanti ngikutin belum tentu jadi. Yang penting imannya dulu. Tapi yang jelas semua ayat Quran adalah fortune, ayat-ayat keberuntungan buat siapa saja. Nggak gambling, nggak tebak-tebak buah manggis. Tidak, semua ayat Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau itu kita amalkan akan menjadi petunjuk, akan memuatkan tauhid kita, dan akan melapangkan dada kita semua. Sakit pun baca Quran. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Allah juga tahu ada di antara kalian yang sibuk dalam perjalanan bisnis, mencari keutamaan dari Allah. Jangan lupa baca Quran. Itu yang akan memudahkan urusanmu dalam berdagang. Itu akan memudahkan urusanmu untuk mendapatkan tagihan, cairnya tagihan, cepatnya tagihan, mudahnya mendapatkan modal, mudahnya mendapatkan perputaran. Karena Allahus Samad, sebelumnya Allahu Ahad. Hati-hati dalam kondisi seperti ini, banyak yang terjepit oleh rentenir. Rentenir sekarang sedang bergentayangan. Apalagi rentenirnya Pak Haji pula. Banyak. Rentenirnya Pak Haji, keluarganya Pak Ustadz juga. Udah Pak Haji, keluarganya Pak Ustadz, makin valid itu. Dalam kondisi seperti ini. Nah karenanya, jangan keluar. Mereka-mereka yang terpancing kepada kesesatan akhirnya terlilit hutang, biasanya karena memang lagi sempit hatinya, salah dalam mengambil keputusan, karena gelap. Tidak Allahu Ahad, tidak Allahus Samad. Insya Allah nggak lama Anda akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan kurang-kurang insya Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah juga tahu di antara kamu bukan cuma ada yang sakit, baca Quran. Ada yang sibuk bisnis, baca Quran. Dan ada di antara kamu yang sedang berperang di jalan Allah, faqra'u ma tayassara min. Baca yang paling gampang, yang paling bisa kamu hafal. Jangan-jangan ada yang belum hafal nih surah Al-Ikhlas ini.
Tes. Lanjut ayat ya. Walam yakun Allahu lam yalid huwallah. Hafal semua. Jadi ringan kan? Baca Al-Ikhlas 3 kali cuma 25 menit. 25 menit. Sambil santai. Insya Allah bensinnya dihematkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu malaikat yang mengawal itu semua. Karena Anda sedang berada pada satu posisi yang berhak mendapatkan fasilitas malaikat-malaikat rahmat. Baik. Jadi ini saran saya supaya jangan gelap. Insya Allah bertambah semangat lagi nanti bersedekahnya. Ini lagi ada proyek besar di depan mata, diantaranya adalah tadi saya dengar proyek Cianjur ya. Selanjutnya katanya, kenapa kok hidayah dan tauhid bisa menjadi sebab utama dada yang sempit menjadi lapang? Wa minha an-nurul ladzi yaqdhifuhu Allahu fi qalbil 'abdi wa huwa nurul iman. Kenapa bisa lapang dadanya? Karena Allah masukkan ke dalamnya nur, terang, bukan gelap. Nur apa? Nurul iman. Kok bisa dari mana? Dari hidayah dan tauhid. Setiap Kamis malam saya punya program tadabbur ayat-ayat tazkiyatun nafas. Semua ayat la ilaha illallah. Semua ayat-ayat la ilaha illahu. Semua ayat la ilaha illa anta. Mungkin begini kira-kira, masing-masing kita punya cita-cita kan. Nanti masa tuanya pengen rumah tangganya melingkar 6 lantai gitu kan, pakai karpet merah. Suka nggak waras kadang-kadang kalau cita-cita. Padahal masa tua itu yang dibutuhkan, lutut juga sudah payah lah ya, udah Parkinson. Apa namanya, udah gemeteran ya. Pengen rumah yang kayak gitu enggak. Kalau saya tuh berharap satu hari saya cuma duduk di sejadah sambil nyender gitu ya, baca Quran, datang tamu, baca Quran, meeting, baca Quran, transfer, baca Quran, gitu aja sampai meninggal dunia. Itu yang dilakukan oleh Sulaiman Ar-Rajih hari ini. Setelah semua dagangnya sukses yang punya Bang Ar-Rajih itu, dan dia bikin wakaf terbesar kedua setelah Masjidil Haram di Mekah itu punya Ar-Rajih. Masjidnya terbesar kedua berikut semua bangunannya, mungkin kalah Tanah Abang ini. Dan semua sudah diwakafkan, sudah di jalan fisabilillah, dibentuk yayasan sosial, dia balik ke masjid. Cuma baca Quran, gue udah selesai di dunia. Sekarang urusan ke akhirat. Keren gak? Kalau Anda cita-citanya apa? Cita-citaku. Hah? Insya Allah ada di antara Anda yang punya bisnis sebesar Tanah Abang secara keseluruhan. Yang masih muda lah terutama, yang udah tua nggak usah terlalu. Kecuali saya boleh. Karena saya bukan untuk diri sendiri. Ini dakwah ini butuh banyak masjid. Ya, Muhammadiyah ini butuh. Muhammadiyah ini yang usia sudah 100 tahun ini butuh lagi kader-kader baru, betul nggak? Yang bikin masjid di mana-mana, bikin sekolah di mana-mana. Makanya saya harus berjuang. Pitih saya ini harus banyak, nggak boleh sedikit. Iya, saya harus lebih kaya dari konglomerat, cita-cita saya. Seperti Ki Haji Ahmad Dahlan, yang asetnya entah berapa ribu triliun itu. Iya, boleh nggak kalau saya begitu? Kalau gitu bareng-bareng kita boleh semua. Setuju? Kalau saran saya jangan setuju, jangan 10, jangan 100. 1 juta kalau perlu. Jadi cita-cita itu yang besar.
Nah, kenapa itu saya katakan itulah yang ada nurul iman di dalam hatinya. Nurul iman yang membuat kita ini susah selama ini karena sempit. Ya Allah, saya cerita tentang tanah tadi 1 meter 50.000, dapat 200 meter, ini beneran, nggak bohongan. Di atasnya tanah itu banyak pohon, di bawahnya mineral, ada nikel, ada mangan, ada gas, 50.000 orang jual. Ada emas, ada kalsium, bahkan ada rare earth, logam langka, noble metals, metal mulia. Jadi coba tetap punya toko di Tanah Abang yang banyak, tetap buka online seluas-luasnya. Nanti orang-orang khusus saya kasih tahu. Ada satu daerah orangnya lagi haus belanja karena daya belinya tinggi sekali. Di mana ada pasar malam, pokoknya digarap di situ. Belum ada mall. Gaji pegawainya minimal 5 juta, rata-rata 7 sampai 8 juta per bulan. Itu lagi haus belanja. Nah, itu nanti ya setelah baca Qul huwallahu ahad. Ini setelah jalan-jalan, maksud saya healing. Ya. Buka HP itu jangan yang susah-susah, WA yang pokoknya marah aja gitu kan. Marahnya sama siapa? Sama Aseng, tapi dia sendiri nggak mau bergerak. Ya. Sekarang ini orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan terang hatinya dengan tauhid itu karena ada iman di dalam hatinya, berfikirnya besar, optimis, dan langkahnya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuk cahaya yang membuat hati itu menjadi terang apa? Wa minha al-ilmu. Al-ilm. Apa sih yang membuat dada menjadi terang, menjadi lapang? Karena adanya apa? Ilmu. Kenapa ilmu? Fa innahu yashrahus sadr wa yuwassi'uhu hatta yakuna awsa' minad dunya. Karena ilmu itu yang merupakan salah satu partikel cahaya di dalam dada membuat dada menjadi lapang dan membuat dada ini menjadi luas, luasnya lebih daripada dunia. Ya, orang berilmu itu dengan ilmunya dia beyond. Saya mau kasih tahu. Yang membuat umat Islam ini pecah belah biasanya karena bukan Allah tujuannya dan bukan akhirat targetnya, benar nggak? Banyak nggak pengurus masjid yang berantem? Pasti gara-gara dunia. Pasti gara-gara dunia. Karena apa isinya dunia? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Cuma ini dunia itu isinya 5, tahta, harta, dan waria. Ini zaman LGBT. Ya, tahta, harta, dan karena banyak pria udah gak suka wanita sekarang. Digabung jadi satu, sukanya waria. La haula wala quwwata illa billah. Masa ada anak muda bilang ditanya ketika ospek, kamu kelaminnya apa? Netral. Ya Allah, pengen nelanjangin rasanya, baru dipotong gitu. Kelamin kok netral gitu ya. Qatar keren gak Qatar? Keren gak Qatar? Keren banget kan? Insya Allah kita bikin di Indonesia gitu juga ya. Keren banget. Saya tidak larang LGBT, tapi lakukan kekotoran itu di negeri kamu saja. Keren kan? Ini negara gue. Alkohol juga gitu. Akhirnya siapa yang ngomong? Yang ngomong itu ketua panitianya, bahkan FIFA-nya yang bilang, kalian yang gak bisa mabuk di Qatar 3 jam gak akan mati. Datang ke sini nonton bola udah selesai pulang mabuk sono. Tapi ada yang baru efek Qatar ini. Sekarang ini hotel-hotel di Mekah, di Madinah penuh.
tapi bukan yang grup, yang personal. Karena mereka sambil nonton umroh, keren nggak? Mudah-mudahan jamaah masjid Fatahillah bisa nonton final di Qatar sambil umroh. Setelah mengamalkan surat Al-Ikhlas 300 kali sehari, pulang dan pergi, dan kemudian dimasukkan oleh Allah cahaya di dalam hatinya berbentuk ilmu. Karena sekarang masa ke Qatar aja nggak punya ongkos, kelewatan. Ngapain aja selama ini dagangnya kelamaan. Ibarat main bola gocek terus, nggak nendang-nendang, nggak cetak gol. Pergilah supaya ada utusan penonton Indonesia gitu loh. Setuju? Kapan kita berangkat? Hah? Tiket udah habis? Bener? Naik kapal laut lah kita. Pertanyaannya udah dukung siapa di sana? Sampai di sana dukung siapa? Paling enak dukung panitia. Ya. Karena panitia menang, alhamdulillah. Jadi begini. Kenapa? Orang itu kalau nggak punya ilmu menyedihkan. Saya ingin kasih yang simpel saja, ilmu yang paling penting. Ilmu yang paling penting untuk kita pegang adalah, pegang nih baik-baik, alimul ghaibi wasyahadah. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ilmu yang paling tinggi, kalau kamu sudah mengatakan alimul ghaibi wasyahadah, wah itu keren banget. Dialah yang maha mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Kalau sudah begitu filosofi berilmunya, ini tinggi banget sebetulnya yang saya sampaikan ini. Cuma bedanya saya nggak pakaian sufi aja gitu. Sebetulnya ini tasawuf banget gitu buat penggemar tasawuf ya. Apa bedanya alimul ghaibi wasyahadah dengan ar-Rahmanur Rahim? Kalau di surah Al-Fatihah, Asmaul Husna pertama yang Allah tonjolkan, yang Allah banggakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi di surah Al-Hasyr ini, ayat 22 ini, Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah, baru huwar rahmanur rahim. Setelah saya tadabburi, ternyata karena ini ayat untuk mengantisipasi syirik, kemusyrikan terbesar pada manusia bermula dari ilmu. Salah ilmu. PSK itu pekerja seks komersil itu kan karena dia tidak punya skill lain kecuali melayani. Jadi itu disebut pekerjaan. Dan dia tidak merusak orang lain kan? Kan atas suka sama suka. Wih, keren juga ya ilmu sesatnya ini. Saya mau bilang deh sama dia, ya udah kalau gitu nggak marah dong kalau laki lu belanja sama dia, anak cowok lu jajan sama PSK, biarin dong. Kan atas dasar sama suka. Kira-kira gimana kalau digituin? Kan dia nggak mengganggu orang lain atas dasar suka sama suka. Makanya di ayat ini pintu pertama menutup kemusyrikan yang membuat jiwa menjadi gelap adalah alimul ghaibi wasyahadah. Orang-orang yang ilmunya dicantolkan kepada alimul ghaibi, yang maha mengetahui semua yang tidak diketahui manusia, dan semua yang diketahui manusia dialah yang maha tahu, itu ausa' minad dunya, ilmunya lebih luas daripada dunia, karena dunia isinya cuma tahta, harta, waria. Setelah punya itu semua, laibun, permainan. Ya, laibun, punya istri yang keren, punya istri berapa Pak? Hah? 4. Buktinya berapa? Faktanya berapa? 1 ya. Gagal waktu menyampaikan Pak Ustadz karena
Karena gak ada bininya sekarang ngomong kayak gini. Saya juga ngomong gini, ada anak saya sebetulnya di belakang. Ini lagi sosialisasi sebetulnya. Bahwa itu cuma permainan. La'ibun. Walahun, juga permainan di dalam hati. Wazinatun, aksesoris. Watafakhurun bainakum, saling berbangga-banggaan satu sama lain di antara kalian. Watakasurun fil amwali wal aulad, saling perbanyak harta. Ya, adu mentereng, ATM-nya, rekeningnya, begitu kan? Itu semua cuma sesaat saja, itulah dunia isinya. Tapi orang yang meyakini ilmunya alimul ghaibi wasyahadah, lalu dia melihat jagat raya ini, maka terang dadanya. Gampang dia infakkan harta di jalan Allah. Enteng, 55 miliar doang real diwakafkan. Setelah itu duduk di masjid, lapang. Bagaimana hidup orang setelah mewakafkan 55 miliar real itu? Diserahkan semua, tersalah dianti-antur semuanya itu untuk kepentingan agama dan sosial. Ane udah selesai, ana mau duduk di masjid. Bahagia nggak hidupnya? Bahagia nggak? Andai Anda nih dititipin gunung emas semua sebesar gunung Uhud, bisa tidur nggak kira-kira? Wah, ribet itunya, jagainnya ya. Yang punya lahan emas aja di sini juga bingung, nggak diapa-apain. Saya lihat tuh, wah, dipatok ini lahan emas Pak Jenderal X, Pak calon Presiden X, Y dan seterusnya. Pusing. Nanti berat itu, apalagi yang punya sertifikat banyak itu. Wah, itu berat di hadapan Allah nanti auditnya. Dari mana? Diapain? Dipakai apa? Banyak kan tuan tanah di sini ya? Hati-hati. Dia lepas. Sehingga hidupnya betul-betul lapang. Di masa tua saat dia istirahat, bukan itu yang dibutuhkan. Sementara manusia menghabiskan umur untuk mendapatkan sesuatu yang membebani masa tuanya. Dan dia lepaskan. Hidupnya bahagia, anak dan keluarganya bahagia, martabatnya juga mulia. Itu semua karena apa? Ilmu. Tapi kalau nggak ada ilmu, kasihan. Ya, bapak-bapak kan pengalaman. Ini Tanah Abang kan bukan baru sekarang orangnya. Ada yang dulu udah meninggal. Ya, ruko itu juga yang dipakai yang sekarang Anda sewa itu. Atau yang Anda beli itu, rukonya itu juga barangkali. Ya, itulah pergantian dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tapi orang yang punya ilmu mengenal tentang Allah sebagai alimul ghaibi wasyahadah, beyond. Dia lebih luas daripada dunia. Nah, setelah itu apa diantara ilmu penting yang harus kita miliki supaya dada ini terang? Ilmu apa? Al-inabah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ilmu bagaimana caranya agar selalu kembali kepada Allah. Inabah, munib, abdum munib. Segala sesuatu selalu dikembalikan kepada Allah. Wa mahabbatihi bikulil qalb. Ilmu tentang mencintai Allah sepenuh hati, wal iqbalu alaih, dan hidup senantiasa menghadap dan menuju serta menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya tarik dari atas ke bawah, yang menyebabkan dada manusia itu gampang dan lapang. Pertama apa? Hidayah dan tauhid. Hidayah tauhid ini secara spesifik bentuknya apa? Iman. Karena iman telah menjadi cahaya di dalam hati. Cahaya iman itu apa bentuknya? Ilmu. Ilmunya yang mana? Terutama ilmu inabah. Kembali kepada Allah. Coba ulangi lagi, sampai nggak materinya nih? Saya khawatir mangguk-mangguk tapi kemudian lupa. Yang pertama apa? Hidayah dan tauhid. Yang kedua apa? Cahaya iman. Itu ya. Yang ketiga apa? Ilmu. Yang keempat apa? Inabah. Al-inabah. Inabah itu atau abdul munib itu orang yang hatinya selalu
kembali kepada Allah. Di luar itu ada juga pendukung-pendukung yang menyebabkan lapang dada di tengah resesi ekonomi tetap membantu saudara-saudaranya. Jangan jauh dari masjid. Jangan jauh dari masjid. Dari masjid kita harus memulai, dan di masjid kita mengakhirinya. Di masjid dia berdoa supaya digampangkan bisnisnya. Setelah dia dapat semua dunia di luar, ditinggalin di luar masjid, dia masuk ke dalam masjid lagi. Allahu Akbar. Ngapain di masjid? Dagang lagi. Makruh. Nggak boleh transaksi di wilayah ibadah ini ya. Kadang-kadang sholat Jumat sambil nunggu sholat, udah ada yang masuk nih barang, transfer sekarang. Hati-hati jangan. Saya lagi haji aja ditawarin proyek gede, lagi haji. No way, lagi di Mekah. Nanti kita ngobrol. Kalau perlu jangan di Mekah, jangan di Madinah. Pembukaannya nggak apa-apa, di sana nanti di Madinah ya. Nanti prakteknya di sini. Masa jauh-jauh kita ke tanah suci masih juga cari dunia lagi. Nggak hatam-hatam kalau begitu. Ya, kembali ke akhirat. Nah, di antara sebab-sebab lain adalah yang paling penting nih dalam kondisi seperti ini, banyaklah ya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di segala situasi, di segala tempat. Perbanyak berbuat baik kepada manusia sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan berikan manfaat sebisa mungkin dengan hartamu, dengan kekuasaanmu. Berikan, berbagilah. Kemudian juga yang paling penting dalam kondisi seperti ini, asy-syaja'ah. Jaga keberanian. Ya, jangan menjadi pengecut. Jangan cengeng. Jangan banyak mengeluh. Jangan rapuh. Bangkit. Bangkit. Kalau Anda sudah mulai tertindas dan dia sudah mulai zalim, lawan. Kita memang salah, tapi kita bertobat. Kita memang keliru, tapi kita kooperatif. Kita memang berhutang, tapi lagi berusaha bayar. Tapi kalau dizalimi, semut pun akan menggigit. Jadi nggak bolehlah lama-lama bersedih. Allahu Akbar. Nah inilah, dan yang paling penting dari semuanya adalah buanglah semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Insya Allah setelah ini akan tambah semangat berbisnisnya. Ya, jangan sampai masuk ke masjid malah kurang semangat, mengeluh terus kepada Allah. Di sini kita pompa, keluar kita kerja keras. Insya Allah nanti terbuka lapangan-lapangannya. Dan sekarang ini alhamdulillah, untung Indonesia nggak ekspor kan. Yang dulu penghasilannya pakai ekspor seperti Malaysia dan Singapura, kacau nggak ekonominya? Indonesia banyak ekspor nggak? Alhamdulillah kalau gitu ya. Ongkos kebodohan seandainya Indonesia penghasilannya ekspor, kira-kira tambah kacau nggak di sini? Ya untung kurang ekspor, entah untung atau buntung saya nggak ngerti. Tapi kalau sekarang kita bangkit, kita bisa ekspor, hebat nggak kira-kira? Lagi bagus-bagusnya sekarang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Waktunya makan siang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jaddidil imana fi qulubina. Allahumma habbib qulubana, habbibil iman fi qulubina wa zayyinhu ya Allah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Rabb, lapangkan dada kami dengan hidayah dan tauhid. Ya Allah, lapangkan perdagangan kami, perniagaan kami ya Allah, agar kami bisa memberikan yang lebih baik lagi kepada orang lain dan memberikan manfaat untuk dakwah ini. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan untuk berniaga. Ya Allah, luaskan rezeki kami. Ya Allah, lipat gandakan perolehan kami, agar kami bisa membeli surga dari dunia ini dengan harta yang kami keluarkan. Ya Allah, jadikanlah tempat perniagaan kami ini, jadikanlah tempat perdagangan kami ini jembatan kami menuju surgamu,
agar kami bisa memberikan yang terbaik dan yang terbesar yang kami miliki. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, semoga seluruh para pedagang, para pengusaha, para pegawai yang berada di masjid ini, ya Rabb, Engkau lipatkan, Engkau luaskan rezeki mereka, ya Allah, agar mereka bisa beribadah lebih besar lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.